Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iklim Alfiani, NIM 264110017 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran saya buat, baik langkah-langkah pembuatannya, kelebihan dan kekurangan media, dan juga model pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan media ini. Video ini dibuat sebagai tugas dalam mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampunya yakni Bu Ana. Media pembelajaran saya buat berupa media PPT interaktif berbasis Android, di mana dalam pembuatan media saya menggunakan 3 perangkat, yakni yang pertama Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk membuat isi dan desain media, yang kedua yakni iSpring Suite 10 yang digunakan untuk membuat kuis, dan juga mempublish media ke dalam bentuk HTML5 sebagai langkah awal menjadikan media sebuah aplikasi. Dan yang ketiga yakni website to APK Builder yang digunakan untuk mengkonvert media menjadikan media sebuah aplikasi yang dapat diinstal di Android kita. Untuk langkah-langkah pembuatan media, yakni langkah pertama membuat isi dan desain media menggunakan Microsoft PowerPoint dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint. Fitur yang pertama yang saya gunakan yakni fitur Hyperlink ini, di mana fitur Hyperlink ini membantu dalam mengakses atau membuka slide-slide sesuai dengan tujuan kita. Dan fitur yang kedua yakni menggunakan shape, icon, dan smart art untuk membuat desain media dan icon-icon yang terdapat di media pembelajaran ini. Dan fitur yang ketiga yakni menggunakan fitur animation untuk membuat fitur animasi bergerak agar tampilan media lebih menarik. Contoh dari fitur animasi yakni seperti ini. Setelah membuat isi dan desain media, maka langkah kedua yakni membuat kuis menggunakan iSpring Suite 10 yang telah terhubung dengan Microsoft PowerPoint ini. Ini adalah bentuk kuis yang dibuat menggunakan iSpring Suite. Mana setelah kuis dibuat dan disimpan di PowerPoint maka akan berbentuk seperti ini. Ini adalah kuis yang telah disimpan di PowerPoint kita. Kuis ini terhubung dengan email kita, sehingga respon siswa dapat terkirim ke email kita. Langkah ketiga, yakni mengecek kembali isi, desain, dan kuis kita apakah sesuai dengan rancangan kita. Jika sudah sesuai, maka kita akan melanjutkan ke langkah keempat, yakni mempublish media ke dalam bentuk HTML5 menggunakan iSpring Suite 10 ini, di mana sebagai langkah awal menjadikan media sebuah aplikasi. Ini adalah bentuk media dalam bentuk HTML5. Setelah berbentuk HTML5, kita dapat mengkonvert media menjadikan media sebuah aplikasi yang dapat diinstal di Android dengan menggunakan website to APK Builder. Ini adalah nama APK-nya. Ini untuk mengkonvert APK. Di mana setelah hasil convert, maka aplikasi akan berbentuk seperti ini. Ini adalah aplikasi hasil convert dari website to APK Builder. Aplikasi ini dapat diinstal di Android kita dan juga dapat di-share ke peserta didik melalui Google Drive, email, atau platform-platform lain yang mendukung pengiriman sebuah aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi atau media PPT interaktif yang sudah terinstall di Android. Kita buka.
Ini merupakan tampilan awal dari media. Media ini juga dilengkapi dengan musik. Kita klik mulai. Nah, pada menu sudah terdapat mengenai kompetensi dasar, materi, kuis, daftar pustaka, maupun profil pemilih. Jika kita mengklik ikon-ikon tersebut, maka kita akan dibawa ke slide yang berisi kompetensi dasar, materi, kuis, maupun daftar pustaka dan profil pemilih. Misalkan kita klik ikon kompetensi dasar ini, maka kita akan dibawa ke slide yang berisi kompetensi dasar. Untuk kembali ke menu awal atau ke menu beranda, kita klik ini. Kita klik ikon materi. Pada menu materi sudah terdapat subbab-subbab materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Jika kita mengklik subbab tersebut, maka kita akan dibawa ke slide yang berisi mengenai subbab tersebut. Misalkan kita klik pengertian materi, maka kita akan dibawa ke slide yang berisi pengertian materi. Media ini juga dilengkapi dengan penjelasan atau audio penjelasan, di mana untuk menghidupkan audio penjelasan kita klik. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua yang ada di sekitar kita tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga disebut dengan zat. Nah, juga dilengkapi Contoh gambar dari materi yakni air, tanah, udara, besi, dan benda-benda lain yang ada di sekitar kita. Berdasarkan klasifikasinya, materi terbagi menjadi dua, yakni berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisi penyusunnya. Wujudnya, materi terbagi menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Sedangkan berdasarkan komposisi penyusunnya, materi terbagi menjadi zat tunggal dan campuran. Nah, untuk kembali ke menu materi, kita klik ikon home. Klasifikasi materi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi tiga, yakni zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, dalam media Zat juga padat terdapat memiliki simulasi ciri-ciri mengenai yakni pergerakan pertama, partikel zat bentuk padat, dan volumenya zat cair maupun tetap. zat gas. Di Kedua, mana simulasi partikel-partikel ini tersusun berasal dari teratur simulasi dapat PET. kita lihat pada simulasi yang ada di samping. Ketiga, jarak antar partikelnya sangat dekat dan rapat. Keempat, gerak partikel tidak bebas sehingga gaya tarik antar partikelnya kuat. Nah, juga dilengkapi dengan gambar Contoh dari mengenai zat contoh padat zat yakni padat, ada batu, zat cair kursi, maupun dan zat gas. pensil, di mana ketiga benda tersebut jika dipindahkan akan memiliki bentuk dan volume yang tetap atau tidak berubah. Untuk menuju ke slide berikutnya, kita klik ikon ini. Nah, kita akan dibawa ke slide mengenai zat cair, zat gas. Kita juga dapat kembali ke slide sebelumnya dengan mengklik ikon ini. Nah, pada klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya, terdapat peta konsep, di mana setiap subtopik peta konsep dapat kita buka untuk menuju ke slide yang berisi mengenai subtopik tersebut. Misalkan kita klik subtopik zat tunggal, maka kita akan dibawa ke slide yang berisi pengertian zat tunggal. Untuk kembali ke peta konsep tersebut, kita klik ikon ini. Nah, di dalam media juga dilengkapi dengan video pembelajaran, di mana untuk menghidupkan video, kita klik ikon Sony ini.
Ada sebuah lembaga internasional yang khusus membahas tentang unsur. Dan mereka sudah menyusun yang namanya UPAC, Periodic Table of the Elements. UPAC sendiri adalah internasional perak, silver, argentum, Ag. Unsur yang ada di alam dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni logam, non-logam, dan semilogam. Logam. Secara umum, unsur logam memiliki sifat yakni mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa, dan merupakan penghantar dan panas yang baik atau disebut konduktor. Pada umumnya, logam merupakan zat padat. Namun, terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yakni air raksa. Nah, dilengkapi juga dengan Contoh dari unsur logam yang pertama yakni ada emas dengan nama latin aurum dan lambang unsurnya Kita Au. lanjutkan ke slide berikutnya. Emas biasanya Dalam media juga terdapat tabel unsur logam dan kegunaannya. Unsur non-logam, tabel unsur non-logam dan kegunaannya, dan unsur semilogam. Basa, asa. Mengenai contoh basa maupun contoh asa. Garam. Indikator asam basa. indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator asam basa yang menggunakan alat Dalam atau media bahan juga buatan. terdapat Indikator simulasi buatan mengenai yakni ada kertas lakmus. lakmus, Ini. larutan indikator, dan pH meter. Kita lanjutkan. Indikator buatan yang Di kedua dalam media yakni juga larutan terhubung indikator. dengan simulasi PET. Ada 3 jenis Dimana larutan jika kita indikator yang mengklik sering digunakan, yakni kita akan fenolfatalein, dibawa metil ke merah, simulasi dan PET metil biru. mengenai pH meter. Kita klik. Ini merupakan simulasi PET pH meter. Ini pH-nya. Untuk kembali ke media, kita kembali ke media. Nah, kita pilih yes untuk kembali ke slide terakhir yang kita lihat atau kita buka. Campuran heterogen. Pemisahan campuran. Filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk Dalam memisahkan media juga cairan dan terhubung padatan dengan yang tidak larut video sempurna praktikum di atau YouTube. campuran Dimana heterogen jika kita mengklik dengan menggunakan penyaring atau filter. ini, Prinsip dari kita akan filtrasi dibawa didasari pada perbedaan ke ukuran YouTube partikel. yang berisi mengenai Filtrasi video biasanya praktikum digunakan tentang untuk filtrasi. memisahkan campuran Bisa pasir kita dengan klik. air, kopi, dan teh seduh. Untuk Nah, ini adalah video praktikum mengenai filtrasi. Gula, air keruh, kertas saring, Lengkap saja. larutan gula, Kita kembali ke menu materi.
materi. Sifat materi. Sifat-sifat materi dibedakan menjadi dua, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika dapat berupa wujud zat, kelarutan, kekerasan, daya hantar, dan sebagainya. Sifat kimia. Perubahan fisika, materi atau zat perubahan kimia. terbagi menjadi dua macam, yakni perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan ini terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Misalnya, perubahan bentuk, perubahan ukuran, pelarutan, dan perubahan wujud zat. Perubahan fisika yang pertama yakni perubahan bentuk. Perubahan kimia. Contoh perubahan kimia. Bisa kita buka mengenai daftar pustaka. Media ini juga dilengkapi kuis, di mana kita klik kuis. Ini adalah kuis yang saya buat menggunakan ice cream sweet. Kita klik ini untuk melanjutkan kuis. Kuis saya beri waktu selama 1 jam atau 60 menit. Kuis ini juga berjumlah 25 soal. Nah, kuis ini terhubung dengan email saya. Jadi, jika respon siswa akan terkirim ke email saya. Ke ini. Nah, ini adalah respon siswa, di mana sudah dilengkapi mengenai jam siswa mengisi, skor siswa,
dan jawaban-jawaban siswa yang benar maupun salah. Kita kembali ke media. Nah, kita juga dapat mengetahui soal-soal apa saja yang salah dan soal-soal mana yang benar dengan mengklik review quiz. Nih, soal yang benar, soal yang salah, dan juga jawaban yang benar yang mana. Nah, itulah media PPT interaktif yang saya buat. Media PPT interaktif berbasis Android yang saya buat memiliki kelebihan dan kekurangan seperti media lainnya. Kelebihan dari media ini yakni yang pertama, media dilengkapi dengan fitur animasi, hyperlink, dan juga fitur-fitur lain yang membuat tampilan media semakin menarik perhatian siswa. Selain itu, media juga dilengkapi dengan musik, di mana hal ini membantu siswa agar siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran berlangsung. Kelebihan yang kedua yakni isi materi di dalam media cukup padat dan jelas, di mana selain teks pembelajaran, peta konsep, gambar, media juga dilengkapi dengan tabel, audio penjelasan, video pembelajaran. Hal ini yang membuat media cukup efektif digunakan dalam pembelajaran. Tidak hanya itu, media juga terhubung dengan simulasi PET-PH meter dan juga video praktikum berbasis Android mengenai pemisahan campuran, di mana simulasi PET-PH meter ini membantu siswa untuk memahami dalam mengukur pH suatu larutan. Sedangkan untuk video praktikum pemisahan campuran membantu siswa dalam melakukan pemisahan campuran baik secara filtrasi, sublimasi, atau pemisahan campuran lainnya. Kelebihan yang ketiga yakni quiz ice spring sweep yang terdapat di dalam media ini cukup efektif digunakan sebagai evaluasi pembelajaran oleh pendidik. Hal ini karena penilaian di dalam quiz dilakukan secara otomatis dan juga respon siswa akan terkirim langsung ke email pendidik jika email pendidik dihubungkan dengan kuis tersebut. Selain itu, kuis dilengkapi dengan timer, skor, passing score atau skor rata-rata, dan review kuis. Bagi siswa, kuis ini sangat mudah diakses. Selain itu, dengan review kuis, siswa dapat mengetahui jawaban-jawaban mana yang salah dan jawaban-jawaban yang mana yang benar. Kelebihan yang keempat yakni media dapat digunakan tanpa menggunakan perangkat lain. Hanya dengan menginstal sebuah aplikasi yang tidak terlalu besar, media dapat diakses dengan mudah. Kelebihan yang kelima yakni media dapat diakses baik secara online maupun offline. Itu tadi untuk kelebihan media ini. Sedangkan untuk kekurangan dari media ini, yakni yang pertama, walaupun isi materi cukup padat dan jelas, namun isi materi masih bersifat umum, di mana hal ini perlu adanya tambahan-tambahan materi yang mendalam mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Selain itu, isi media terutama gambar yang digunakan masih terlihat buram. Hal ini dikarenakan resonansi pada gambar rendah. Dan juga audio penjelasan perlu dikembangkan lagi agar media ini lebih efektif digunakan dalam pembelajaran. Kekurangan yang kedua yakni
Fitur yang terdapat di dalam media ini masih terbilang sederhana, sehingga perlu adanya tambahan-tambahan fitur lain yang membuat tampilan dan desain media lebih menarik perhatian siswa. Kekurangan yang ketiga, walaupun media memerlukan penyimpanan tidak terlalu besar, yakni 83 MB, namun Android atau HP yang digunakan dalam media ini harus memiliki penyimpanan yang memadai agar proses penginstalan berjalan lancar dan media dapat diakses dengan cepat. Kekurangan yang keempat yakni media membutuhkan jaringan internet atau media harus terhubung dengan internet karena terdapat isi media yang membutuhkan jaringan internet dalam mengaksesnya seperti simulasi PPH meter, video praktikum, kuis, di mana dalam aksesnya membutuhkan jaringan internet. Itu tadi mengenai kelebihan dan kekurangan dari media PPT interaktif berbasis Android yang saya buat. Selanjutnya yakni model pengembangan yang digunakan dalam mengembangkan media ini. Model pengembangan yang digunakan dalam pembuatan media ini adalah model Azure. Model Azure terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yakni Analyze Learner atau menganalisis pembelajaran. Di mana sebelum melakukan pembuatan media, kita harus melakukan analisis yakni analisis karakteristik umum dan juga analisis kebutuhan. Dari hasil analisis, karakteristik umum siswa saat ini adalah siswa banyak menggunakan HP atau Android dalam kegiatannya sehari-hari, di mana siswa tidak lepas dengan yang namanya HP atau Android. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut pembelajaran menggunakan teknologi. Apalagi selama pandemi, kebutuhan teknologi semakin cepat. Hal ini yang menyebabkan pendidik atau guru dituntut membuat sebuah media yang berbasis teknologi yang dapat memudahkan siswa dalam memahami materi atau sebuah materi. Hal ini yang membuat saya memilih media PPT interaktif berbasis Android dalam media kali ini, dalam pembuatan media kali ini. Tahapan yang kedua yakni state objective atau menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran dalam pembuatan media ini adalah mempermudahkan siswa dalam memahami materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Baik dalam memahami pengertian materi, mengklasifikasikan materi berdasarkan wujudnya, mengklasifikasikan materi berdasarkan komposisi penyusunnya, perbedaan unsur dan senyawa, perbedaan campuran homogen dan heterogen, pemisahan campuran, sifat materi, dan perubahan materi. Tahapan yang ketiga yakni select method, media, and material. Memilih metode, media, dan materi. Metode yang digunakan adalah metode tanya jawab dan pengamatan. Media yang saya buat adalah media PPT interaktif berbasis Android. Dengan materinya yakni klasifikasi materi dan perubahannya. Tahapan yang keempat yakni utilize media and material. Penggunaan media dan materi. Di mana pada tahapan ini kita membuat media sesuai yang kita rencanakan. Di mana dalam pembuatan media PPT interaktif berbasis Android, saya menggunakan 3 perangkat, yakni Microsoft PowerPoint, iSpring Suite, dan juga Web 1 APK. Dengan materinya yakni klasifikasi materi dan perubahannya. Tahapan
Kelima, yakni require learner participant. Membutuhkan partisipasi. Pada tahapan ini, yakni melakukan uji coba penggunaan media ke dalam suatu pembelajaran. Tahapan yang terakhir yakni evaluate and revisi. Melakukan evaluasi dan revisi. Setelah melakukan uji coba, maka selanjutnya melakukan evaluasi untuk mengetahui keefektifan penggunaan media dalam pembelajaran. Dan juga melakukan perbaikan atau revisi dalam media ini. Itulah penjelasan mengenai media pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.